Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ustadz akan membahas mengenai poin B, yaitu mengenal peralatan instalasi listrik rumah tangga. Mungkin kalian sudah tahu beberapa peralatan listrik yang terpasang di rumah-rumah tinggal. Nah, berikut Ustadz paparkan ada beberapa macam fungsi dan jenis peralatan listrik secara umum. Yang pertama, bergenser. Di sini ada dua jenis bergenser, yaitu berjenis dengan token dan berjenis KWH. Biasanya token itu berbentuk pulsa, sedangkan KWH biasanya berbentuk meteran, seperti itu anak-anak. Nah, bergenser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Nah, ini mengenai bergenser anak-anak. Ada beberapa batasan daya listrik yang dikeluarkan oleh pihak PLN untuk pelanggannya, yaitu batasannya dari 450, 900, 1300, 2200. Nah, setiap jumlah voltase ini memiliki kapasitas sendiri-sendiri. Nah, jadi apabila menggunakan voltase yang berukuran 450 ini, jika terlalu banyak menggunakan barang-barang elektronik di rumahnya, bisa mengakibatkan konsleting sikring atau bisa disebut dengan jebret, seperti itu bahasanya. Yang kedua, mengenai pengaman listrik. Terdapat dua jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal, yaitu yang pertama pengaman lebur atau bisa disebut dengan sikring. Yang kedua pengaman listrik termos, bisa disebut dengan MCB. Nah, ini Ustadz berikan contohnya atau gambar dari contoh pengaman lebur dan pengaman elektris atau termos atau disebut dengan MCB. Ya. Oke, selanjutnya mengenai saklar, di mana di dalam peralatan instalasi listrik itu ada namanya saklar. Saklar atau switch merupakan instalasi listrik yang berfungsi di mana menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Nah, berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada saklar inbow, di mana saklar yang ditanam di dalam tembok. Berikut contoh gambarnya. Yang kedua ada saklar outbow, yaitu saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Nah, ini cukup jelas perbedaannya antara saklar inbow dan saklar outbow. Ya, jadi diingat-ingat, saklar inbow itu adalah saklar yang dipasang di dalam tembok, sedangkan saklar outbow itu saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Jadi jangan asal memasang saklar, karena jika asal memasang saklar bisa mengakibatkan konsleting listrik ataupun. Selanjutnya yaitu mengenai stop kontak.
di mana stop kontak merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dan aliran listrik. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Nah, ini contoh gambar dari stop kontak anak-anak. Yang pertama, stop kontak kecil, di mana stop kontak kecil merupakan stop kontak dengan dua lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah. Sedangkan stop kontak besar merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah yang berfungsi sebagai ground, sehingga mampu menerima tegangan yang cukup besar. Seperti itu anak-anak. Berikutnya mengenai steker. Apa sih steker? Nah, ini Ustadz berikan contohnya. Steker yaitu adalah colokan listrik yang merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat dengan aliran listrik yang ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga dapat digunakan. Nah, ini adalah biasanya sering ditemui pada stop kontak yang bisa dibawa kemana-mana. Pasti ada stekernya. Seperti itu anak-anak. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker memiliki dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, steker kecil. Yang kedua, steker besar. Nah, untuk steker ini, antara steker kecil dan steker besar itu hampir mirip dengan stop kontak, di mana steker kecil merupakan suatu steker yang berfungsi untuk menyalurkan listrik sesuai dengan daya yang rendah. Sedangkan steker besar itu merupakan steker yang untuk menghubungkan daya listrik yang besar. Seperti itu anak-anak ya. Jadi sudah jelas antara steker besar sama steker kecil. Jadi dikatakan steker kecil itu bukan dari bentuknya kecil, tapi dari fungsinya, yaitu sebagai penghantar tegangan listrik yang kecil. Sedangkan steker besar itu sebagai penghantar tegangan listrik yang cukup besar. Seperti itu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir mengenai kabel. Nah, jadi di dalam peralatan instalasi listrik itu tidak luput dari namanya kabel. Ya, jadi ada stop kontak, ada steker, tapi kalau tidak ada kabel tidak akan terjadi namanya aliran arus listrik. Seperti itu anak-anak ya. Baik, pada kabel di sini Ustadz berikan contoh dari bentuk kabel. Nah, ini gambarnya. Kabel merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Berdasarkan jenisnya, kabel yang biasanya digunakan sebagai berikut. Kita jelaskan di sini kabel yang sering digunakan. Nah, yang pertama ada NIA, di mana kabel ini biasanya berisi satu kawat. Nah, tipe kabel NIA ini biasanya berisi satu kawat anak-anak ya, satu kawat tembaga. Yang kedua ada tipe NIM. Nah, biasanya berisi lebih dari satu, ada yang dua, ada yang tiga atau empat. Nah, untuk NIM ini, kabel NIM ini biasanya ditandai dengan warna luarnya berwarna putih. Nah, sedangkan yang dalam biasanya ditandai dengan warna beragam. Ada merah, ada hijau, ada hitam, ada kuning. Ya. Kemudian ada kabel tipe NYY. Nah, kabel tipe ini
biasanya ditandai dengan warna luarnya berwarna hitam. Ya, oke, lanjut. Ada yang terakhir, tipe kabel NYMHYO. Nah, tipe kabel ini merupakan kabel serabut. Jadi kabelnya itu berbentuk serabut, dalamnya itu berbentuk serabut. Nah, terdiri atas 2 warna biasanya. Ya, jadi yang ketiga ini berbentuk bijian, sedangkan yang NYMHYO ini adalah kabel berbentuk serabut. Oke, dari sini semoga bisa dipahami mengenai peralatan instalasi listrik rumah tangga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.